Tidak boleh berhubungan di malam minggu. Malam satu suami istri nggak boleh melakukan anu. Yang kedua malam ahad malam minggu ora boleh anu ke ikutan gane Fathul Izar. Oh, ini katanya referensinya ngambil dari kitab Fathul Izar. Apakah benar Bu ya isi dari kitab Fathul Izar tersebut, dan apakah benar kitab tersebut adalah kitab panduan hubungan suami istri secara Islami? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Terlepas ini yang dibahas adalah kitab Fathul Izar. Tadi ya penanyanya kan membahas benar gak yang di kitab Fathul Izar itu. Coba kita dengarkan ya penjelasan dari Buya Yahya. Secara Islami, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam itu, terlepas saya tidak mengatakan itu buku siapa, wallah alam. Kalau ada di sebuah buku berita-berita semacam ini, wong Nabi sendiri mengatakan kalau seorang laki-laki menemui istrinya adalah pahala dia. Pahala. Sebuah kebaikan. Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Boleh. Bebas, tidak ada itu. Jadi tidak boleh berhubungan di malam minggu. Ya wis kadung malam minggu lah napa kok mboten angsal malam minggu. Pangapunten, nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu, mangke anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya ngutilan. Ngutilan itu ya, lagi-lagi bahas kikuk-kikuk nih Ning Umi Laila. Setahu saya belum nikah nih orangnya, tapi ya sering banget bahas kikuk-kikuk di ceramahnya. Tapi ya sudahlah, kita coba bahas teman-teman ya, apa yang dia sampaikan, bahwa katanya orang yang suami istri itu tidak boleh kikuk-kikuk di malam minggu. Kalau kikuk-kikuk nanti anaknya jadi suka maling gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita simak lagi videonya ya, lanjutan videonya. penggawean ngutil ae. Pokoknya senengane njukui barangnya wong liya. Makane ibu-ibu angen-angen kalau anake senengane ngutilan, nek anake senengane nyolongan, angen-angen mosok aku iki gawene pas malam minggu ya. Hah? Pas tadi? Iya. Nah, ini juga pernah disampaikan sama Ustazah Mumpuni yang juga menyampaikan hal yang sama ya, bahwasanya kalau suami istri kikuk-kikuk di malam minggu atau berhubungan suami istri di malam minggu, katanya anaknya bisa jadi nyolongan, suka maling barangnya orang. Coba kita simak juga videonya ya. Nah, ini dia videonya, saya putarkan dulu. Malam satu suami istri nggak boleh melakukan anu. Yang kedua malam ahad malam minggu ora boleh anu. Oke, ikutan gane Fathul Izar. Oh, ini katanya referensinya ngambil dari kitab Fathul Izar katanya. Nek sampai tetap diterjang suami istri malam minggu, malam ahad kok melakukan anu, lahir jadi anak, biasanya bocah nyolongan. Bapaknya manggut-manggut. Ya, persis ya apa yang dikatakan oleh Ning Umi Laila tadi ya. Dan katanya sih referensinya ngambil dari kitab Fathul Izar, dan ini sudah dibantah oleh Buya Yahya. Coba kita simak nih penjelasan dari Buya Yahya. Kitab tersebut dikatakan berhubungan suami istri di malam Jumat maka nanti anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Berhubungan suami istri pada malam Sabtu maka anaknya yang terlahir akan menjadi gila. Berhubungan suami istri pada malam Minggu maka anaknya akan menjadi pencuri atau orang zalim. Malam Senin anaknya akan menjadi fakir miskin, dan berhubungan malam Selasa anaknya akan berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya Bu ya. Apakah benar Bu ya isi dari kitab Fathul Izar tersebut, dan apakah benar kitab tersebut adalah kitab panduan hubungan suami istri secara Islami? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Terlepas ini yang dibahas adalah kitab Fathul Izar. Tadi ya penanyanya kan membahas benar gak yang di kitab Fathul Izar itu. Coba kita dengarkan ya penjelasan dari Buya Yahya. Secara Islami, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlepas dari kitab itu, siapa yang mengarang dan di mana tempatnya. Hubungan suami istri adalah suatu kebaikan yang dianjurkan. Tidak ada larangannya kecuali di siang hari bulan Ramadan atau saat wanita haid dan yang lain sebagainya. Maka boleh seorang suami istri berhubungan hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan sebagainya. Tuh, dengerin. Boleh saja malam Senin, malam Kamis, malam Minggu, selama itu tidak dalam keadaan haid istrinya ataupun dalam keadaan nifas.
Dan juga tidak boleh tentunya kalau gitu-gituan di siang hari ketika Ramadan pada saat berpuasa teman-teman ya. Maka menunjukkan kalau semacam itu adalah satu buku yang nggak perlu untuk kita jadikan panduan. Anak gila dan sebagainya. Bayangkan ini pulang dari kerja pas dapat malam Selasa, aduh mau hubungan besok anak saya gila, ini dari mana nih? Tidak usahlah. Jadi perlu dari mana, sumbernya dari mana? Kapan saja boleh, siang malam pagi sore boleh. Nah, kapan saja boleh, siang malam pagi sore boleh gitu ya. Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam itu, terletak saya tidak mengatakan itu buku siapa, wallah alam. Kalau ada di sebuah buku berita-berita semacam ini, Nabi sendiri mengatakan kalau seorang laki-laki menemui istrinya adalah pahala dia. Pahala. Sebuah kebaikan. Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Boleh. Bebas, tidak ada itu. Jadi tolonglah. Jadi dalam membaca buku itu kita juga harus ada yang gila, ada fakir. Untuk kapan? Hari Jumat dong nanti. Tidak ada. Jadi jangan mempercaya dengan berita-berita seperti itu. Jangan beri berita itu macam itu. Yang ada adalah kapan Anda selagi istri Anda tidak dalam keadaan haid, bukan di siang hari bulan Ramadan, Anda boleh menyenangkan istri Anda. Nah, semoga Neng Umi Laila lihat nih videonya Buya Yahya dan juga Ustazah Mumpuni ya, melihat videonya Buya Yahya yang ini dan berhenti menyebarkan pemahamannya itu karena merusak citra baik agama Islam. Kesannya agama Islam tuh kayak serem banget. Masa iya di agama Islam kalau orang berhubungan suami istri malam minggu, anaknya jadi malingan, anaknya jadi gila. Wah, serem banget agama Islam kan kalau memang begitu pemahamannya. Dan ini teman-teman yang menyampaikan Buya Yahya. Sebenarnya banyak sekali bantahan-bantahan dari Ustadz-Ustadz Salafi. Tapi kalau saya tampilkan referensi dari Ustadz Salafi, nanti Anda bilang, wah itu kan Wahabi. Nah sekarang nih Buya Yahya, Ustadz NU sendiri loh yang bilang, itu nggak bener. Dan hentikan stigma bahwa semua yang dari kitab kuning itu adalah kebenaran. Kitab warna kuning, merah, hitam, hijau, apapun itu warnanya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun nama kitabnya, inikah, itukah, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya jangan diambil. Tidak ada pedoman yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama teman-teman, dan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berhubungan suami istri malam minggu anaknya akan jadi malingan, akan jadi gila. Nggak ada teman-teman. Agama Islam nggak seseram itu. Coba kita lanjutkan lagi nih, simak videonya Ustazah Mumpuni ya, karena ada lanjutannya ternyata ya. Kita simak di videonya. Yang ketiga, malam Senin ora boleh. Malam minggu, malam Senin gak boleh. Astagfirullah. Semuanya gak boleh. Wong lanang-lanang langsung pucet. Kita kerungok-kerungok aku bocah ngene dendet-dendet nganti malam Senin barangan. Mumpuni nyong ki kerjane nang Jakarta, sebulan sepisan gone Bali. Ini bahasa Jawa. Kalau yang ini saya nggak ngerti nih. Terjemahannya karena cepet banget ngomong yang ini gitu, nggak ngerti teman-teman. Goreng gone Bali Jumat sore ya malam Sabtu terjang bae. Terus kebelet banget. Masa nggak ada yang cempet lawang. Oh ngerti saya. Kalau udah kebelet masa mau dijepitin ke pintu gitu ya. Wah, nuansanya kayak gitu ya ceramahnya. Maaf niki non sewu. Saumpamane kok dereng ngertos, kok ternyata malam Sabtu, malam Ahad utawi malam Senin tetep keterjang ya ora apa-apa. Nek guru ngerti, ya seniki kan pun ngerti, ya jadi terjang. Kelalen kepriwe Mumpuni, umpamane kelalen saged dikifaroti, disarutangi dengan cara nyantuni bocah yatim, sedekah karo du'afa utawi memberi makan karo fakir miskin, bisa dikifaroti. Oh gitu katanya. Kalau misalnya belum tahu hukumnya nggak apa-apa. Terus kalau katanya sudah tahu hukumnya tapi kebablasan, dikifaroti, nyantuni anak yatim ataupun bersedekah dan lain sebagainya. Ini dari mana lagi rujukannya teman-teman ya? Mengenai larangan malam minggu aja nggak ada, mau dikifaroti, mau disedekahi. Berhati-hatilah teman-teman ya dalam belajar agama. Nggak ada salahnya kita bertanya kepada ustazah atau ustadz, dalilnya mana? Ketika ada penjelasan-penjelasan yang dirasa janggal, tanya aja dalil Al-Qur'annya mana, dalil hadisnya mana. Namun kalau teman-teman ikut kajian salaf, itu setiap hukum yang dijelaskan pasti menyantumkan ini dalil Al-Qur'annya, ini dalil hadisnya, nggak ada yang ngawur-ngawur
Ya katanya ngambil dari kitab kuning, tapi nggak ada di Al-Quran dan hadis, ya kan kacau jadinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.